Haleluya, shalom ya, saudara-saudari seimanku yang aku kasihi di dalam nama Yesus. Ya, saat ini kita mau directly ya melihat seberapa jauh ya kita ini berakar dan bertumbuh dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ya, yang Opa sering beritahukan secara motivasi, dan seharusnya lah kita setiap hari waktu bangun tidur ataupun mau tidur, kita harus katakan yang di Markus 12 ayat 30. Ya, bunyinya, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Nah, di sana Opa itu melihat satu poin bahwa dengan segala jiwa. Jiwa ini kan bagi kita itu penting sekali. Karena hati dan jiwa ini di mana kita terima kuasa ilahi yang maha tinggi, maka jiwa kita akan berkembang. Hati kita akan berkembang lebih luas, ya, memperoleh hikmat dan urapan dan pengetahuan oleh kuasa ilahi Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi. Oke, nah kita lihat di Pemazmur ya, Pemazmur 63 ayat 9. Di sini Pemazmur mengatakan, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Jadi jiwa kita ini senantiasa kalau sering berdoa, berseru melalui Markus 30 ayat 12, Markus 12 ayat 30, maka jiwa kita akan berkembang dan tangan kanan Allah Bapa Surgawi akan menopang kita semua dalam setiap hal, dalam setiap langkah kita. Ya, nah kemudian kita linkkan ke Kolose 3 ayat 17. Ini selalu membuat aku ya menjadi kuat dan menjadi terpusat pada Kristus. Karena kan senantiasa kita menyebut namanya yang berkuasa, the mighty name of our Lord Jesus Christ. Bring me life, bring me powerful, bring me healthiness, ya, dan seterusnya. Nah, di sini semakin kita berdoa di dalam kuasa Kolose 3 ayat 17, semakin Roh Kudus memimpin kita dalam setiap hal. Yesus Kristus kita hadir dalam setiap hal, membuat kita tadi senantiasa iman kita bertumbuh dan berakar lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Mau nggak? Jadi jiwa kita melekat pada namanya Yesus Kristus Tuhan. Opa bacain firman-Nya ya. Dia sebutkan begini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi Roh Kudus melihat kita begitu setiap hari, nama Yesus ditinggikan, dimuliakan, Roh Kudus mengurapi kita. Holy Spirit Fire mendorong kita ya untuk berguna, berkarakter dalam nama Yesus. Ya, nah, udah 2 ayat Opa linkkan ya. Ini harus kombinasi, harus sinergi satu dengan yang lain. Ya, nah, kemudian ayat yang lain disebutkan di sini itu ada di yang namanya di Genesis 28 ayat 15. Intinya di Genesis 28 ayat 15 itu, ya, Allah Bapa Surgawi kalau melihat jiwa kita pertama begitu berani
mengatakan Markus 12 ayat 30 dan Kolose 3 ayat 17, maka Allah Bapa surgawi kita akan memberikan hal ini di point of view-nya di Genesis 28 ayat 15. Kita lihat dulu ya. Genesis 28 ayat 15. Nah, di sini disebutkan nyata banget ya, bahwa Allah Bapa itu tidak pernah meninggalkan kita di dalam setiap hal. Di sini dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Jadi kita masuk dan keluar, ya, kemanapun kita pergi, Allah Bapa surgawiku yang disebut the Lord God Almighty of universe would protecting you and me, ya, akan memprotecting kita dengan melalui kuat kuasa darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Ya, demikian. Nah, kita lihat sekarang lagi. Kalau semuanya ini dirangkumkan, dipimpin oleh kuasa ilahi Roh Kudus, baik yang diperhatikan benar-benar agar terpusat pada Kristus adalah Markus 12 ayat 30, Kolose 3 ayat 17, kemudian Kejadian 28 ayat 15. Jadi kemanapun kita pergi, asal kita haruslah melakukan firman-Nya yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat dengan baik dan efektif. Nah, kalau itu rangkuman demikian yang linkage-nya satu sama lain memberikan Holy Spirit fire and power ini, ya lakukan. Nah, dengan demikian saya kasih tahu ya, ini yang saya suka peroleh ya. Saya suka melakukan ketiga poin itu. Yang saya peroleh apa? Ya, itu ada di Yohanes 14 ayat 14. Saya bacakan aja ya. Di sini saya masih ada rema di sini. Ya, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Yesus Kristus Tuhan, aku akan melakukannya. Nah, itu dia. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Yesus Kristus Tuhan, Tuhan Yesus bilang, aku akan melakukannya. Berarti dia akan memenuhi apa yang kita maksudkan, permintaan doa kita dalam hati kita. Ya, lakukan itu. Ya, oke, that's it. Have a nice day ya, my friend, my brothers and my sister. And hallelujah. Good to see and God bless you and your family ya. And hallelujah and amen.